Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rika Rahayu dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Kota Sukabumi. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan, upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada trauma dada. Baik, nah di sini ada definisi trauma dada. Nah, trauma dada ini merupakan luka atau cedera pada rongga dada yang dapat menyebabkan kerusakan pada dinding dada yang disebabkan oleh benda tajam atau benda tumpul dan dapat menyebabkan kegawat daruratan dada akut. Baik, yang selanjutnya itu ada klasifikasi trauma dada. Nah, klasifikasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada trauma tajam, dan yang kedua itu ada trauma tumpul. Nah, untuk trauma tajam ini, yang pertama itu ada pneumotoraks terbuka, yang kedua itu ada hemotoraks, yang ketiga itu ada trauma tracheobronchial, yang keempat itu ada kontosio paru, yang kelima itu ada ruptur diafragma, yang keenam itu ada trauma mediastinal. Nah, selanjutnya itu ada trauma tumpul. Nah, untuk trauma tumpul ini ada tension pneumotoraks, yang kedua ada trauma tracheobronchial, yang ketiga ada foil chest, yang keempat ada ruptur diafragma, yang kelima ada trauma mediastinal, dan yang terakhir ada fraktur costa. Nah, di slide ini selanjutnya ada pencegahan untuk trauma dada. Nah, di sini ada namanya dengan pencegahan primer terhadap trauma dada. Nah, pencegahan primer ini apa sih? Nah, pencegahan primer ini dapat dilakukan dengan upaya menghindari terjadinya trauma, benturan, terjatuh, dan kecelakaan lainnya. Nah, di sini itu dalam pencegahan primer ini, dalam melakukan aktivitas yang berat atau mobilisasi yang cepat apapun itu, dilakukannya dengan cara hati-hati, dengan memperhatikan pedoman keselamatan, dengan memakai alat pelindung diri. Ada pencegahan sekunder. Nah, untuk pencegahan sekunder ini dilakukan untuk mengurangi akibat-akibat yang lebih serius dan terjadinya trauma dada dengan memberikan pertolongan pertama yang tepat dan terampil pada penderita. Nah, untuk pertolongan pertamanya itu, yang pertama itu ada pemeriksaan klinis dilakukan untuk melihat bentuk dan keparahan tulang yang patah. Nah, selanjutnya itu ada pemeriksaan dengan foto radiologis, sangat membantu untuk mengetahui bagian tulang yang patah yang tidak terlihat dari luar. Nah, untuk pengobatan yang dilakukan itu dapat berupa traksi, pembidaian dengan gips, atau dengan fiksasi internal maupun eksternal. Nah, yang selanjutnya itu ada pencegahan tersier. Untuk pencegahan tersier ini, pada penderita trauma dada ini, yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya komplikasi yang lebih berat dan memberikan tindakan pemulihan yang tepat untuk menghindari atau mengurangi kecacatan. Nah, untuk pengobatan yang dilakukan itu disesuaikan dengan jenis dan beratnya trauma dada dengan tindakan operatif dan rehabilitasi. Nah, untuk rehabilitasi medis ini diupayakan untuk mengembalikan fungsi tubuh untuk dapat kembali melakukan mobilisasi seperti biasanya. Nah, untuk airway ini, yang pertama itu ada buka jalan napas dengan teknik jaw thrust. Yang kedua itu ada bersihkan obstruksi, muntahan, gigi, darah, lidah, sekresi, atau benda asing lainnya. Breathing. Untuk breathing ini, yang pertama itu ada berikan oksigen tambahan melalui non-reverberating mask atau pipa endotracheal. Nah, untuk yang kedua itu ada bantu ventilasi menggunakan bag valve mask atau BVM, ventilator mekanik. Nah, yang ketiga itu ada tutup luka terbuka pada kasus open pneumotoraks. Nah, untuk yang keempat itu ada masukkan chest tube pada kasus pneumotoraks atau hemotoraks. Nah, yang kelima itu ada ambil sampel darah arteri untuk analisis gas darah. Masukkan 2 jalur besar kateter intravena 4 atau 16 gauge.
Nah, yang kedua itu ada masukkan cairan infus hangat, cairan kristaloid isotonik seperti ringer laktat atau normal salin. Nah, yang ketiga itu ada transfusi komponen darah jika diperlukan, pack red blood cell atau produk darah lainnya. Nah, untuk yang keempat itu ada lakukan perikardiontesis untuk kondisi temporet jantung. Nah, untuk selanjutnya itu ada lakukan kompresi dada jika henti jantung. Dan yang terakhir itu ada lakukan trakotomi darurat dan kompresi internal pada jantung pada kasus penetrating trauma arrest. Pada disability, untuk disability itu lakukan stabilisasi tulang belakang, dan yang kedua itu ada periksa radiografi tulang belakang. Sekian teman-teman yang saya sampaikan pada pendidikan kesehatan trauma dada ini dan pencegahan tersier, primer, dan sekundernya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.